Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi di mata kuliah SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen. Seperti biasa, apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga baik-baik saja. Oke, di pertemuan 4 kita masih melanjutkan materi sebelumnya ya tentang pengolahan data. Kemarin saya juga sudah singgungkan mengenai contohnya. Nah, untuk contoh dari sistem pengolahan data atau SIA pada sistem pemasaran di sini, di mana sistem informasi akuntansi atau SIA ini merupakan sebuah sistem digunakan dalam proses data ya tentunya. Kemudian transaksi yang digunakan untuk menyediakan sebuah informasi yang diperlukan oleh si penggunanya atau user untuk merencanakan, kemudian mengendalikan dan mengoperasikan sebuah bisnis. Nah, untuk menghasilkan informasi itu sendiri, maka SIA-nya harus melakukan ada beberapa hal ya. Kemarin terkait tentang pengolahan datanya. Yang pertama adalah mengumpulkan transaksi dan data dan juga memasukkan ke dalam sebuah sistem informasi akuntansi tadi ya ke dalam SIA-nya. Nah, nanti di situ akan adanya sebuah pemrosesan, akan terjadinya sebuah transaksi. Kemudian adanya tahap pemrosesan data itu sendiri yang tadi saya bilang ya untuk pemrosesan transaksinya. Kemudian ketiga, menyimpan data untuk masa yang akan datang. Oke, kemarin juga kalau nggak salah sudah disinggungkan terkait dari sistem pengolahan data dengan adanya inputan, kemudian adanya proses, dan juga adanya sebuah output. Nah, di situ mempunyai peranan masing-masing ya terkait dalam pengolahan data. Penyimpanan data untuk masa yang akan datang itu sudah pasti akan dilakukan. Itulah gunanya adanya sebuah sistem informasi, ya, adanya sebuah sistem. Terutama di sini contohnya kita mengambil sistem informasi akuntansi atau SIA, ya, karena terkait tentang pengolahan data. Kemudian menyediakan informasi yang diperlukan dengan menghasilkan sebuah laporan, ya, dan juga memungkinkan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sebuah aplikasinya atau programnya ya. Di sini melakukan query-nya. Apa sih yang kita butuhkan nanti? Nah, itu tinggal kita query-kan saja. Kalau kita sudah pernah belajar di semester awal-awal tentang pemrograman tentunya pasti kita sudah ada bayangan. Kemudian mengendalikan proses sehingga informasi yang dihasilkan itu akan lebih akurat dan juga bisa dipercaya. Nah, ini juga ya gunanya untuk mengendalikan sebuah proses. Kemudian di bawah ini adalah contoh penggunaan daripada SIA dalam sebuah perusahaan. Kita mengambil contoh dalam perusahaan pendistribusian, di mana perusahaan yang mendistribusikan barang dan jasa kepada si pelanggannya. Ya, kita next. Nah, di sini ada beberapa sub ya dalam sistem distribusi, yaitu ada 3 sub. Yang pertama yaitu sub pemesanan daripada pelanggannya, karena tadi kan tentang distribusi barang. Sistem pesanan pelanggan, di mana subsistem yang menangani daripada order dari seorang pelanggan. Situ ada tahapannya juga bisa kita lihat di sini ya, adanya pemesanan. Kalau adanya pemesanan dari pelanggan pasti akan ada yang namanya persediaan dari kita yang akan mendistribusi dari si pendistribusinya. Kalau sudah ada persediaan, nanti kita akan mengeluarkan penagihannya. Ya, kemudian kalau ada penagihan biasanya juga akan ada timbul yang namanya piutang dagangnya. Ini kalau anak akuntansi mungkin lebih paham lagi ya terkait tentang piutang dagang dan lain sebagainya ya terkait laba ruginya. Terus di sistem pesanan pelanggan itu ada beberapa poin tadi ya, dari 4 poin kita bahas dulu atau kita lihat dulu ya, mulai dari pesanan. Nah, untuk pesanan kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah sistemnya maka akan ada apa biasanya? Yang kita lihat itu akan adanya edit data pesanan. Ya, selain dari edit data pesanan, bisa juga untuk menghitung pemeriksaan daripada kreditnya, ya pemasukannya yang kita hitung nanti berapanya.
kemudian adanya log pemesanan, kemudian ada juga penandaan dari pesanan yang telah dipenuhi. Nah, nanti kita contohnya nanti bisa lihat di materi yang sudah bisa Anda download, itu nanti ada contohnya daripada sistem pendistribusian ini ya. Kalau di sini hanya sekedar teori dulu kita bahas. Kemudian persediaan. Nah, untuk tahap persediaan di situ akan ada yang namanya pemeriksaan saldo persediaan. Ya, adanya pemeriksaan saldonya ada nggak sih, persediaan barangnya ada nggak sih, nah, itu akan dikaitkan. Kemudian pemeriksaan titik pesanan kembali. Oke, akan dicek ulang ya dari pemesanan yang sudah dilakukan sebelumnya ya, karena di sini terkait dari persediaan. Kemudian kalau memang dia bisa, nanti dia akan bisa menambahkan jenis barang yang akan dia terima. Dan juga menyediakan data buku besar untuk tahap berikutnya, yaitu tahap penagihan. Nah, di sini tahap penagihannya itu kita akan mendapatkan data pelanggan, itu sudah pasti yang pertama, kemudian kita akan mengeluarkan atau menyiapkan faktur untuk penagihannya, karena kita akan mengeluarkan ini. Ya, yang bisa ini adalah penagihannya ya, untuk menyiapkan faktur untuk barang yang akan kita keluarkan. Terus yang keempat adalah piutang dagang. Nah, ini adalah untuk penambahan piutang baru atau menghapus piutang yang telah dibayar atau yang sebelumnya. Ya. Kemudian menyediakan data buku besar itu sebagai bukti pelaporan kita nanti akan ditulis dalam atau kita tuangkan dalam buku besarnya. Ya. Kemudian subsistem yang kedua adalah subsistem pemesanan stok tambahan, di mana subsistem ini adalah menangani perubahan dalam persediaan dan juga memberikan informasi pengiriman dan juga pemesanan kembali kalau memang ada pemesanan kembali. Nah, di sini ada pembelian, penerimaan sama hutang dan hutang dagang ya. Kita lihat dulu dari pembeliannya. Untuk pembelian kita bisa memilih pemasoknya, kemudian mendapatkan komitmen baik secara lisan ya, kemudian menyiapkan pesanan daripada pembelinya dan juga bisa menutup pesanan pembeliannya ya. Sedangkan yang tahap penerimaannya itu adalah terjadinya proses penerimaan itu sendiri nanti ya. Kemudian memberitahukan sistem lain ya terkait dari penerimaan ya, nanti tentang pembeliannya terhadap pelanggannya ya, kemudian akan ada hubungannya dengan persediaan tadi dan lain sebagainya ya. Jadi di sini memberitahukan ke sistem lain. Terakhir di sini poin subsistem kedua adalah hutang dagang. Nah, di sini di hutang dagang maka akan membuat catatan hutang kepada pemasoknya, kemudian membayar kepada pemasoknya lagi, nanti akan dibayarkan. Kemudian kalau memang dia sudah melunasi maka ada penghapusan hutang yang dibayar baik yang sebelumnya maupun yang barusan ya atau sekarang, dan juga menyediakan data buku besarnya ya dalam bentuk laporannya. Kemudian untuk subsistem proses buku besarnya, subsistem ini mengkonsolidasikan data dari sistem akuntansi yang lain dan juga bisa menghasilkan pernyataan-pernyataan dan juga laporan bisnis di mana yang sifatnya itu adalah periodik ya, bertahap ya, berarti akan ada lagi pengulangan daripada pemesanan dan seterusnya ya yang akan terjadi. Sedangkan peranannya dalam pemrosesan data itu sendiri adalah untuk menghasilkan output daripada informasi ya dalam bentuk laporan akuntansi yang standar ya, ada laba, ada rugi, kemudian ada buku besarnya dan lain-lain ya, yang sangat berguna dan juga penting dalam area keuangan dan juga pada tingkat manajemen puncak ya, karena tentunya ini akan kita laporkan pada manajernya, nanti akan dilihat oleh manajer. Kemudian sistem informasi akuntansi sial ini akan menyediakan database yang lengkap yang juga bisa digunakan untuk pemecahan masalah, di mana database ini akan menyediakan banyak sekali inputan bagi subsistem lainnya, terutama SIM dan juga DSS-nya. Nah, nanti kita buka menggunakan atau kita coba contohkan nanti pakai menggunakan kasus ya untuk penerapannya. Kemudian sistem pengolahan data
yang benar-benar menghasilkan output informasi yang bisa kita lihat dalam bentuk laporan. Dan juga kemudian sistem pengolahan data itu akan memberikan kekayaan pada database yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah, di mana dapat memanipulasi datanya nanti ya, serta juga memungkinkan untuk menggabungkan isi dari database dengan komunikasi menggunakan OA-nya seperti dokumen yang dibuat dikirim melalui email. Ya, terus pengolahan data merupakan fondasi atau juga bisa dikatakan dasarnya ya untuk pembuatan sistem dan juga untuk memecahkan masalah lain ya, seperti pengambilan keputusan dan juga berhubungan dengan manajemennya ya dalam sistem informasi. Nah, ini bisa kita lihat ya, pengolahan data itu sebagai bagian dari suatu sistem komputer yang menyediakan informasi bagi si pengguna ya, atau si usernya, di mana informasi ini biasanya menjelaskan perusahaan ataupun salah satu dari sistem utamanya mengenai apa sih yang telah terjadi di masa yang lalu ya, kemudian apa sih yang akan kita lakukan untuk masa yang akan datang. Nah, itu ya. Kemudian apa yang sedang terjadi sekarang dan juga bisa apa yang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, sistem informasi ini ataupun informasi ini juga tersedia dalam bentuk laporan-laporan khusus ya, biasanya dalam bentuk laporan khusus. Sedangkan outputnya itu biasanya digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan saat mereka membutuhkan sebuah keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di sini bisa kita lihat model dari gambar ya. Di sini ada database, ada model matematika, ada perangkat lunaknya, sehingga menghasilkan sebuah keputusan dalam pemecahan masalahnya. Nanti dituangkan dalam pengambilan keputusan. Oke ya, jadi ini kelanjutan dari materi sistem pengolahan data kita dari pertemuan sebelumnya. Untuk berikutnya, karena ada kasus nanti akan saya tugaskan kepada Anda semua. Jadi nanti bisa dilihat juga dari materi di diktatnya ya, ataupun dari modulnya yang sudah di-share-kan juga. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup dulu ya. Kita ketemu lagi di next pertemuan ya, atau di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.